Baik, kita akan masuk kepada teori dan hipotesis ya. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kedudukan teori dan hipotesis di dalam penelitian. Khususnya di dalam penelitian kuantitatif, teori dan hipotesis ini merupakan hal yang wajib, merupakan karakteristik atau ciri utama di dalam penelitian kuantitatif. Karena dasar kita membuat suatu hipotesis adalah teori-teori sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan teori. Ya, definisi teori dan hipotesis, teori, fungsinya, dan jenisnya ya, yang akan kita bahas di dalam pembelajaran hari ini. Nah, teori ini adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan kelompok kejadian. Jadi memang teori ini suatu pernyataan ya, yang konsisten secara logis tentang beberapa fenomena. Jadi memang isi dari teori ini bisa saja ya proposisi atau hipotesis yang saling berkaitan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Misalkan teori sikap dari Fishburne dan Azen gitu ya. Isinya apa? Isinya berarti menjelaskan ya hubungan ya relasi antar variabel ya yang menjelaskan tentang teori sikap. Nah, jadi teori lingkungan ya. Ya, jadi itu banyak ya yang bisa kita contohkan nantinya. Kemudian di dalam teori itu ya bisa saja isinya adalah ringkasan ya, ringkasan pengetahuan empiris yang tentang fenomena yang kita teliti. Kemudian bisa juga ya mengatur pernyataan-pernyataan tentang hubungan antar variabel. Ya, jadi misalkan di dalam teori sikap itu ya hubungan antara misalkan sikap dengan intensi baru muncul perilaku gitu ya. Kemudian memberi penjelasan tentatif untuk fenomena ya. Jadi menjelaskan suatu fenomena secara tentatif. Berfungsi sebagai dasar untuk membuat prediksi. Jadi biasanya isi-isi teori ini sebagai dasar kita untuk membuat prediksi ya di dalam suatu penelitian. Kemudian apa fungsi dari teori? Yang pertama bisa mengorganisasi data gitu ya. Jadi kita akan mengarahkan dasar utama kita menyusun data itu dari hipotesis ya, atau teori kita ya. Kemudian mengembangkan prediksi. Nah, ini bisa digunakan untuk ya membuat prediksi atau hipotesis. Menjelaskan fenomena ya, fenomena apa yang kita teliti. Kemudian sebagai kontrol ini artinya teori ini sebagai dasar kita untuk melakukan desain ya, membuat desain suatu penelitian. Dasar-dasarnya apa? Nah, kenapa kita menggunakan ini? Kenapa kita menggunakan plan A, plan B ya dasar ini ya? Maka dasarnya harus ada di teori berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Nah, kemudian dalam penelitian psikologi ya, apa yang harus kita perhatikan di dalam teori ini ya? Jadi pertama teori ini harus menggambarkan perilaku, kemudian bisa dibuat sebagai dasar prediksi gitu ya, kemudian bisa dites ya, kemudian ya sebagai dasar untuk ya bukti ya evidence ya untuk mensupport ya ide-ide yang kita ajukan sebelumnya. Jadi memang kita punya ide tetapi harus ada dasar teorinya gitu ya, sehingga itu punya landasan ilmiah ya ketika kita menjelaskan fenomena perilaku tertentu. Nah, di dalam psikologi secara umum ada 3 skop ya atau cakupan di dalam teori. Ada istilahnya general theory ya atau grand theory. Ini cakupannya luas. Misalkan teori kepribadian Sigmund Freud ya, psikososial dari Erikson ya atau perkembangan kognitif dari Piaget. Itu general ya. Kemudian ada yang spesifik, yang fokus pada perilaku tertentu. Misalkan teori disonansi kognitif, teori efikasi diri, teori sikap. Nah, ini khusus ya, perilakunya tertentu. Kemudian ada emergence teori, gabungan ya. Misalkan di sini teori gabungan antara personality atau individu dengan sosial. Contohnya teori perkembangan kognitif dari Vygotsky ya. Beda dengan Piaget ya. Kalau Vygotsky ini dia memperhitungkan faktor sosial, budaya di dalam perkembangan kognitif individu. Nah, ini banyak ya
emergent theory yang muncul karena pendekatannya lebih komprehensif ya, gabungan antara faktor personality, sosial ataupun biologis ya di dalam memahami suatu fenomena. Ini skop teori. Nah, intinya apa? Di dalam teori ini tidak bersifat mutlak ya. Dapat diuji, dapat dimodifikasi atau dibantah. Karena apa? Karena teori ini berkembang berdasarkan ya kontekstual ya, perkembangan sosial teknologi. Apakah teori ini relevan pada kondisi saat ini ya atau tidak? Nah, jadi kita bukan membuat satu teori atau dasar itu kan dari penelitian sebelumnya. Kita mengeteskan apakah teori ini relevan pada wilayah yang berbeda atau pada waktu yang berbeda gitu ya. Sehingga dapat dimodifikasi atau dibantah. Baik, ini ya sedikit tentang teori ya. Di dalam kita memahami bagaimana fungsi teori di dalam penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hipotesis ya. Nah, kalau kita lihat ya, hipotesis ini adalah prediction ya. Ya, pernyataan ya yang diajukan oleh peneliti ya, yang tujuannya untuk dites gitu ya, apakah didukung atau ditolak gitu ya. Jadi dalam hipotesis ini kita lihat alurnya ya. Alurnya ya. Ketika jadi kayak lingkaran gitu ya. Ada riset question dari peneliti ya. Jadi pertama kan kemarin kita belajar tentang identifikasi masalah ya. Masalah ini yang kita lihat dari sekitar kita, fenomenanya ya. Nah, kemudian kita muncul riset question gitu ya. Pertanyaan penelitian. Apa yang mempengaruhi fenomena tersebut gitu ya. Kemudian kita baca teori ya. Kita baca riset literaturnya. Oh, ternyata perilaku agresif ini disebabkan oleh kepribadian, faktor keluarga. Banyak faktor ya. Kemudian kita fokus. Barulah muncul hipotesis ya. Oh, saya tertarik lebih kepada faktor personality dikaitkan dengan perilaku agresif. Barulah muncul hipotesis, baru dilakukan empirical study ya untuk menguji apakah hipotesisnya supported atau rejected ya. Diterima atau ditolak. Kalau diterima ya berarti kita lanjut ya kesimpulannya. Tapi kalau tidak kita akan mengulang lagi ya. Kita lihat lagi permasalahannya apa. Kenapa hipotesis saya tidak diterima? Atau adakah error ya seharusnya diterima malah tidak atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi itu kita boleh ya menguji lagi dan melakukan penelitian lagi. Jadi itu ya hipotesis itu ya tujuannya untuk prediksi ya pernyataan yang untuk diuji oleh peneliti ya. Sehingga di dalam hipotesis ini ya kita bisa menggunakan berbagai cara ya atau analisis. Nah, contoh sederhananya ya bagaimana hipotesis ini ya. Misalkan ya di dalam suatu perusahaan, di dalam satu gedung gitu ya, ada terdiri dari populasi. Populasi ini adalah jumlah seluruh karyawan yang ada di sebuah perusahaan ya. Misalkan ada 1000, berarti populasinya ada 1000. Kemudian kita menduga ya, nah ini kita menduga ya berapa lama mereka kerja efektif dari total 7 jam kerja per hari ya. Nah, ini dugaan kita misalkan kita majukan efektifnya hanya 5 jam. 2 jam lagi ya tidak efektif misalkan. Nah, ini dugaan atau hipotesis kita mengenai ya lama bekerja efektif ya. Kemudian cara kita membuktikannya ya kita lakukan penelitian, sampel acak kita ambil misalkan dari 1000 ini kita ambil 200 ya. Nanti kita belajar tentang populasi dan sampling ya. Nah, kemudian kita peroleh rata-rata efektifnya adalah 4 jam. Lalu kita bandingkan apakah sama antara yang kita duga dengan apa yang kita peroleh. Kalau sama, apa jawabannya diterima ya atau ditolak hipotesisnya? Nah, kalau berbeda, nah, jadi itu ya. Nah, jadi ini dugaan ya. Oh ternyata 5 jam, oh selisih 1 jam ya, errornya 1 jam ya. Oh ditolak ya misalkan gitu ya. Salah kita dalam menilainya. Nah, cara kita menyimpulkan 5 jam ini harus dasarnya ada gitu ya. Berdasarkan literatur sebelumnya gitu ya. Tidak hanya mengatakan, oh 5 jam paling. Ya, jadi memang harus dasar ilmiahnya ada. Berdasarkan teori yang kita peroleh. Bahwa di dalam bekerja paling lama, misalkan individu itu sekitar 5 jam. Ya, misalkan ya. Ternyata di perusahaan ini
malah yang diteliti malah 4 jam gitu ya. Nah, jadi itu ya secara umum gambarannya fungsi daripada hipotesis. Nah, jadi memang di dalam hipotesis ini ada dua istilahnya ya. Nah, jadi hipotesis ini dinyatakan sebelum penelitian ya. Jadi karena dia hipotesis ini menggunanya prediksi populasi lewat penelitian ya, maka dinyatakan sebelum penelitian. Nah, kemudian yang kedua yang dinamakan dengan hipotesis penelitian ya, suatu pernyataan yang diajukan peneliti sebelum melakukan penelitian. Oh, ada hubungan antara kepribadian dengan perilaku agresif ya. Itu kan suatu pernyataan ya. Nah, kemudian pengujian hipotesis, yang kedua, pengujian hipotesis ini, apakah yang kita uji yang terdiri dari H0 atau hipotesis nihil ya, atau HA itu hipotesis alternatif ya, nanti kita bisa lihat pembahasannya. Nah, jadi itu kita ajukan, kita uji kan, apa yang kita ajukan, kemudian kita uji. Nah, itu tahapan di dalam pengujian di hipotesis di dalam penelitian. Nah, Oke, ini pengertian secara umum ya. Hipotesis itu apa? Prediksi tentang hasil tertentu yang diturunkan dari teori. Jadi ingat dari teori ya. Kemudian kalau Dani mengatakan kesimpulan teoritik yang harus dibuktikan kebenaran. Karena hipo itu sendiri artinya lemah ya. Tesis itu pernyataan, berarti pernyataan yang masih lemah yang perlu diuji ya. Nah, jadi uji ya. Jadi kita kan sering menduga-duga ya. Ini kenapa anak ini kok anak sekarang ini sulit diatur gitu ya. Kenapa anak responnya lambat? Oh, kenapa ya? Oh, dugaan saya ini kebanyakan main gadget gitu ya. Sehingga respon pekaannya itu kurang. Nah, ini kan prediksi kita ya. Ini prediksi alami kita ya. Belum kita bisa, oh saya baca dulu lah yang kalau saya membuat riset tentang itu, saya baca dulu hasil penelitian. Oh, kenapa anak-anak sekarang responnya lambat? Oh ya, kebanyakan gadget itu misalkan mempengaruhi kepekaan dia di dalam memahami stimulus dari luar. Nah, kemudian itu kita uji gitu ya, lewat penelitian. Nah, itu ya cara kita, tahapannya ya, dalam menghasilkan suatu hipotesis. Nah, ini panduan fungsi hipotesis ya. Sebagai panduan dalam penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan memperjelas hubungan antar variabel, bukti kita di dalam penguasaan teori. Jadi semakin kuat kita, semakin bagus hipotesis yang kita ajukan, berarti semakin kuat penguasaan teori yang kita kuasai. Ya. Jadi itu fungsi hipotesis di dalam penelitian. Kemudian, apa ciri-ciri hipotesis yang bagus? Ya. Nah, tentu hipotesis ini harus berdasarkan topik penelitian. Nggak boleh Anda penelitian Anda tentang kepribadian dan perilaku agresif, tapi hipotesis Anda tentang pengaruh orang tua terhadap perilaku agresif, kan beda. Harus sesuai dengan topiknya. Kemudian, apakah hipotesis ini bisa diuji? Nah, harus bisa diuji ya. Maka hipotesis ini harus operasional. Kemarin kita bahas tentang definisi operasional variabel, harus bisa diukur variabelnya. Apakah hipotesis Anda mencakup variabel independen? Nah, ini harus dilihat ya, harus komplit dua-duanya ya, harus ada independen dan dependen. Kemudian berdasarkan studi literatur ya, karena kita kajian ilmiah, maka referensinya harus dasarnya harus kajian ilmiah juga. Nah, ini alurnya atau dasar kita bagaimana kita menurunkan hipotesis. Jadi ada teori level, ada empirical level gitu ya. Jadi teori inilah yang melahirkan hipotesis. Kemudian hipotesis ini ya baru kita uji melalui ya data penelitian. Kemudian dari hasil ini baru ya digunakan untuk generalisasi kepada wilayah populasi. Jadi kembali lagi ya. Jadi dari hasil sampel ini kita ambil ya, kemudian kita generalisasikan ke wilayah populasi. Wilayah yang lebih besar. Kalau kita meneliti mahasiswa psikologi, kita dari mahasiswa jumlahnya 1000, kita ambil sekitar 200, maka hasil yang 200 ini akan digeneralisasikan ke 1000, ke seluruh mahasiswa psikologi. Itu ya, jadi turunannya hipotesis dari teori ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ini juga ya, konstruk A, konstruk B, hubungan konstruk A dan konstruk B itu namanya proposisi ya. Nah, kemudian ada independen, ada variabel, ya hubungan anak ini ya, namanya hipotesis. Nah, di dalam hipotesis itu ada arahnya positif
ada negatif ya. Nah, kapan kita katakan positif sama negatif? Ini sama kalau kalian masih ingat tentang arah korelasi ya. Ada positif, ada negatif. Arah positif ya, ketika variabel X-nya atau independennya tinggi, variabel Y-nya ini juga tinggi. Misalkan tadi ya, ada hubungan misalkan ya perilaku religiositas dengan pemaafan. Pemaafannya tinggi, religiositasnya tinggi, pemaafannya tinggi. Dua-duanya searah ya. Atau sebaliknya, pemaafannya religiositasnya rendah, pemaafannya rendah. Itu yang positif. Kalau yang sebaliknya, negatif ya, salah satunya berlawanan. X-nya naik, Y-nya turun. Atau Y-nya turun, Y-nya naik. Misalkan ya, nah, ada hubungan antara ya stres dengan hasil belajar. Ya. Stresnya tinggi, hasil belajar rendah secara teori. Stresnya rendah, prestasinya tinggi. Nah, itu negatif hubungannya ya. Nah, negatif. Jadi arah hipotesis itu bisa positif, bisa negatif. Nah, nanti kita lihat ya, hipotesis yang tadi sudah jelas ada yang berarah, ada yang tidak. Baik, itu hipotesis ya. Kemudian kita lihat kriteria hipotesis itu apa. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat berita atau pernyataan ya. Hubungan, ada hubungan antara EQ dengan keterampilan komunikasi. Yang kedua, memiliki daya klarifikasi tidak berdasarkan sugesti. Ini harus berdasarkan kaedah ilmiah. Kemudian dapat diuji dan rasional ya, karena dia harus diuji karena ini penelitian ilmiah, ya dia harus dapat diuji dan rasional. Kemudian menggunakan alat pengetahuan atau teori ya. Jadi kita berdasarkan teori ya. Karena kalau tidak, kita kesulitan nanti. Kalau salah hipotesisnya, kalau tidak terbukti berarti lemah penguasaan teori kita berdasarkan hanya sugesti saja atau bias personal gitu ya. Nah, itu kriteria hipotesis di dalam penelitian kuantitatif ya. Oke. Kemudian secara statistik ya, tadi sudah ada jelaskan juga presentasi tadi, ada namanya hipotesis nol ya atau H0. Ya, dinotasikan dengan H0 ya. Kemudian ditandai dengan sama dengan ya. Hipotesis ini menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan atau pengaruh antara variabel independen dengan Y ya. Jadi kalau kita tulis ya, mu itu rata-rata ya sama dengan alfa. Ya, contohnya tidak ada hubungan persepsi risiko dengan penggunaan masker saat pandemik. Berarti tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Ya, nol ya, nihil ya, tidak ada hubungan. H0 ya, ingat ya. Ini H0. Kemudian lawannya H alternatif ya. HA ya. Nah, ini hipotesis kebalikan yang tadi. Menyatakan ada hubungan perbedaan pengaruh antara X dengan Y. Kadang-kadang dinotasikan dengan HA atau H1 gitu ya. Nah, ditulis dengan ya tidak sama, lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Yang dua arah itu mu-nya tidak sama dengan alfa atau lebih besar dari alfa atau lebih kecil ya, satu arah. Contohnya, kalau yang tadi tidak ada hubungan, yang sekarang tinggal diganti ada hubungan persepsi risiko dengan penggunaan masker saat pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi bedanya ya, hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Umumnya ketika kita melakukan penelitian di psikologi, kita mengajukan hipotesis alternatif. Ada hubungan. Karena di dalam satu penelitian yang kita uji itu, walaupun secara ini harus diuji kedua-dua, maksudnya kebalikannya ya, kalau lengkap ya. Tapi kita cukup mengajukan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis alternatif diterima, berarti H0-nya ditolak. Atau sebaliknya, kalau hipotesis alternatif ditolak, berarti H0-nya diterima. Kebalikannya saja ya. Nah, jadi biar memudahkan ya kita cukup mengajukan hipotesis alternatif ya. Yang kita uji ada nggak hubungannya antara variabel X dengan Y. Oke. Kemudian ada juga arahnya, ada hipotesis yang tidak berarah, ada yang berarah ya. Tutel ya, ini tutel ini dua ekor, dua arah penerimaannya ya. Hipotesis yang tidak menyebutkan nilai atau arah tertentu. Dia hanya mengatakan ada hubungan kedisiplinan dengan prestasi belajar. Dia nyatakan itu umum ya. Arahnya bisa apa? Bisa positif, bisa negatif. Nah, ini kelebihannya ya, bisa fleksibel ya.
Yang kedua, ada hipotesis terarah atau langsung, kalau analisisnya nanti menggunakan one tell. Jadi one tell two tell ini berkaitan dengan analisisnya ya. Karena kita nggak sampai analisis ya, hanya sekedar pengetahuan saja. Hipotesis yang memiliki nilai atau arah tertentu, positif atau negatif. Nah, contoh yang di atas ya, ada hubungan disiplin ya, diri dengan prestasi belajar. Ini adalah tidak berarah, karena kan tidak tahu positif atau negatif. Kemudian kita baca literatur teori. Oh, ternyata arahnya semakin tinggi. Tadi ingat ya, semakin tinggi disiplin, maka semakin tinggi prestasi siswa. Ini arahnya positif atau negatif? Positif. Nah, kenapa? Positif, Pak. Karena Sesuai. Karena X apa? dan Y searah. Ya, searah. X semakin tinggi, Y juga semakin tinggi ya. Nah, itu searah. Tapi kalau sebaliknya, tapi biasanya kalau yang sebaliknya itu variabelnya satu variabel negatif. Misalkan satu variabel stres ya, satu baru prestasi siswa. Tapi kalau yang variabel ini nggak mungkin, semakin tinggi disiplin maka semakin rendah prestasi belajar. Nah, itu secara orang awam saja, wah nggak mungkin ini ya. Nah, maka kita make sense juga ya, tapi kita gunakan literature review ya. Nah, jadi biasanya seperti itu ya. Menentukan arahnya kita lihat arah dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi itu ya, arah dan tidak berarah. Nah, nanti kita coba tes ya. Kemudian dalam jenis hipotesis berdasarkan penelitian, kemarin kita kan sudah belajar penelitiannya ada korelasional, ada kausalitas, ada perbedaan ya. Nah, apa bedanya? Contoh modelnya saja, contoh bahasanya saja ya. Misalkan kalau korelasional ada hubungan positif ya, nah, ini antara EQ dengan keterampilan komunikasi. Kalau kausalitas atau pengaruh, pelatihan emotional quotient meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Nah, ini sudah ada arahnya ya. Perbedaan, nah, ini ada perbedaan EQ ditinjau dari jenis kelamin. Nah, coba siapa yang bisa buat hipotesis berarah dari yang perbedaan ini? Ada perbedaan. Ini kan belum berarah ya, masih tidak berarah. Ada perbedaan EQ ditinjau dari jenis kelamin. Siapa yang bisa buat hipotesis berarah? Yang berarah, Pak. Ya, coba buat. Hubungan antara EQ dan jenis kelamin. Ini perbedaan loh, ingat ya, kita menggunakan perbedaan berarti menggunakan beda juga ya. Tapi kalau korelasional, Perbedaan. mudah, semakin tinggi, semakin tinggi ya. Tapi kalau perbedaan gimana bahasanya? Ada yang bisa? Ada perbedaan EQ ditinjau dari jenis kelamin. Tentukan arahnya. Mana yang lebih tinggi? Kayak kecenderungan Pengaruh EQ terhadap jenis pengaruh jenis kelamin terhadap EQ. Belum. Sekarang saya tanya, EQ dan jenis kelamin ini mana variabel X, mana variabel Y? variabel EQ Jenis kelamin. EQ lah. EQ atau jenis kelamin? Yang dipengaruhi. EQ. Nah, kita lihat definisi X itu apa? Yang menentukan EQ menentukan jenis kelamin atau jenis kelamin menentukan EQ? Jenis kelamin. Berarti X-nya jenis kelamin. Karena dia menentukan EQ, bukan EQ yang menentukan jenis. Enggak kan, nggak logis ya? Oke, sekarang buat perbedaan arahnya. Bagaimana caranya membuat arah dari hipotesis penelitian perbedaan? Yang negatif. Apa ya? Mana yang lebih tinggi? Jenis kelamin ini ada berapa? 2. Nah, coba mana yang lebih tinggi? Misalnya cewek. IQ wanita cenderung lebih tinggi. Cowok. Ya, makanya untuk menentukan itu kita baca literatur ya. Misalkan ya, EQ wanita lebih tinggi daripada pria. Jadi EQ lebih tinggi wanita daripada pria itu arahnya ya. Arahnya. Itulah hipotesis berarah untuk penelitian perbedaan. Tapi kalau korelasi ya tinggal ada hubungan positif ya berarti semakin tinggi EQ, semakin tinggi keterampilan berkomunikasi gitu ya. Oke, itu ya arahnya ya. Oke. Kita lanjutkan.
Nah, kemudian masuk ke pengujian hipotesis. Nah, ini sebenarnya tambahan ya, karena sebenarnya fokus kita adalah kalau dalam metodologi penelitian kuantitatif ini sampai di mana kita bisa membuat hipotesis ya, yang baik, yang berarah, yang tidak berarah. Nah, ini tambahan ya, bagaimana kita menguji hipotesis ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok yang sebelumnya. Yang pertama, nyatakan hipotesis itu ya, buat hipotesis itu. Kemudian tentukan kriteria atau level signifikansinya, kemudian lakukan uji statistik, kemudian baru tarik kesimpulan. Ya, jadi ini tarafnya dari awal sampai akhir ya. Oke, pertama kita bisa lihat di dalam pengujian hipotesis ini ya. Jadi pengujian hipotesis ini adalah proses dalam statistik inferensial yang tujuannya adalah menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Jadi sampel itu untuk memprediksi populasi. Dalam proses pengujian ya, kita menggunakan tingkat signifikansi dan nilai P, probability ya, untuk menentukan apakah hasil pengujian signifikan secara statistik atau tidak. Jadi kita signifikan itu artinya adakah perbedaan yang mendasar, yang besar gitu ya, secara statistik ya. Perbedaan itu bisa saja 0 sampai 1 dan 2 beda ya. Cuma secara statistik itu signifikan nggak, besar nggak dampaknya gitu ya. Nah ini diuji secara statistik. Oke, kemudian level signifikansi ya ada 1%, ada 5%, ada 10% ya. Umumnya di ilmu sosial itu menggunakan 5%. Tingkat ya kesalahan yang dapat ditolerir ya. 5% ya. Kalau 1% itu semakin detail, semakin spesifik. Kalau untuk ilmu-ilmu alam, kedokteran itu biasanya mendekati 0% ya, karena nggak boleh salah ya. Karena berkaitan dengan nyawa misalkan ya. Kebalikannya 5% ini tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Jadi kebalikan dari ya tingkat signifikansi dengan tingkat kepercayaan. Kalau dia menggunakan 5% berarti tingkat kepercayaannya 95. Kalau dia menggunakan 1% berarti tingkat kepercayaannya 99%. Kemudian tingkat signifikannya juga dilambangkan dengan alfa gitu ya. Jadi ini biasanya nanti ketika kita pengujian di dalam statistik ya, itu dilambangkan dengan alfa. Kemudian caranya kita bandingkan dengan nilai P yang kita peroleh dengan tingkat signifikansi yang alfa ini. Nah, kalau nilai P-nya kurang dari tingkat signifikansi, maka kita menolak hipotesis 0 atau kita menerima hipotesis alternatif ya. Nah, jadi kita setelah lakukan uji analisis ya kita peroleh nilai P, probability-nya berapa, kita bandingkan ya nilai signifikansinya. Kalau nilai P-nya kurang dari tingkat signifikansi kita, maka hipotesis alternatifnya diterima atau hipotesis 0-nya ditolak. Itu ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Arti dari 5% itu apa? Ya, ini toleransi ya dari 100 percobaan, 5% toleransinya yang boleh salah gitu ya. Oke, kita akan lihat ini ya. Ini ya yang dimaksud dengan tadi ya ada istilahnya two-tail ya. Wilayah 2 ekor penerimaannya ya. Ini wilayah penerimaannya, yang di tengah ini wilayah penolakannya gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kurva normal ya. Kurva normal yang terdiri dari kalau dalam standar deviasi ada 6 gitu ya. Di tengah-tengahnya ini mean ya. Jadi ini wilayah penerimaan hipotesis alternatif yang ada merah marun nih. Kemudian ini penerimaan H0 ya. Diuji dalam level 0,5. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini tambahan saja. Yang ini yang 2 arah ya. Dua arah nih ini ya. Ada arahnya ada 2. Ya, wilayah penolakannya ya. Ini wilayah penerimaan dari H0 gitu ya. Ini wilayah penolakan dari H0 ada 2. Kalau dia satu arah ya, ada arahnya hipotesisnya misalkan kayak tadi ya. Semakin tinggi kecemasan semakin rendah prestasi. Berarti dia cenderung ini ya. Ini arahnya yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ya lebih besar atau lebih kecil ya. Oke, ini ya. Jadi ini ketika kita digambarkan dalam bentuk grafik ya. Wilayah
dua arah, uji dua arah dengan uji satu arah. Dan ini biasanya digunakan untuk analisis data ya, analisis one tile, two tile gitu. Ini two tile ada dua ekor dua arah, ini one tile gitu ya. Oke, ini tambahan. Kemudian tadi juga dibahas berkaitan dengan error ya, error hipotesis ya. Ada dua error tipe hipotesis. Yang pertama error tipe 1 itu menolak hipotesis 0, berarti kan menolak ya. Menolak itu berarti menerima hipotesis alternatif ya. Padahal kenyataannya hipotesis 0 itu diterima ya. Dalam hal ini peneliti menolak hipotesis 0 dan secara keliru menyimpulkan bahwa terdapat hubungan ya. Misalkan contoh, ada pengaruh terapi emosi A dalam menurunkan kecemasan. Ini ada pengaruh ini kan H0 ditolak atau hal alternatif diterima ya. Nah, padahal H0-nya diterima ya. Jadi bisa saja ketika kita melakukan penelitian, terapi saya ini efektif ya. Efektif ketika dilakukan pada sampel ini. Padahal mungkin belum tentu ya. Ini bisa jadi penyebabnya ada berapa faktor ya. Ya, bisa saja disebabkan oleh faktor lain. Atau contoh yang lain misalkan ya. Kita bermain basket gitu ya. Yang mudahnya kita memakai kostum baru dan jumlah kemenangan untuk tim. Jadi kita melihat apakah kostum baru ini ada hubungannya dengan kemenangan tim gitu ya. Ternyata kita menyimpulkan ya ada hubungannya gitu ya. Jadi ada hubungan berarti menolak hipotesis 0 ya. Ada hubungannya. Padahal kenyataannya tidak ada hubungannya. Kemenangan tim itu ditentukan oleh misalkan faktor lain atau peluang lain gitu ya. Misalkan ditentukan oleh kerjasama tim gitu ya. Tetapi banyak ketika kita pakai kostum baru kita menang terus ya. Kita menyimpulkan bahwa ada hubungan, tetapi ternyata sebenarnya bukan itu ya. Itu hanya kebetulan saja gitu ya. Ada faktor yang lebih lain. Nah, itu tipe error 1 ya. Jadi bisa saja tipe error 1 ini disebabkan karena ya sampelnya tidak biasa dan tidak representatif ya. Nah, maka perlu kita sampel itu yang kita ujikan pada sampel yang lain gitu ya. Nah, mungkin hanya pada tim kita, pada kelompok lain nggak terjadi ya. Berarti kan tidak adekuat, tidak kuat ya dalam menjelaskan hubungan antara X dengan Y. Itu yang tipe error pertama. Tipe error kedua sebaliknya ya. Kita menerima hipotesis 0 padahal hipotesis itu tidak diterima ya. Atau kita menolak hipotesis alternatif padahal ya sebaliknya gitu ya. Wah, kita katakan ini tidak ada hubungan ya antara variabel X dengan variabel Y gitu ya. Padahal ada hubungan ya. Nah, jadi peneliti gagal dalam menolak hipotesis 0 ya dan secara keliru menyimpulkan ya tidak ada hubungan ya antara. Biasanya di psikologi kita mengajukan hipotesis ada hubungan ya, hipotesis alternatif, karena kalau nggak ada hubungan ngapain perlu kita uji dalam penelitian ya. Ada hubungan ya, ada hubungan berarti kemungkinan bisa jadi error tipe 1-nya lebih besar gitu ya. Karena kita menolak hipotesis 0 ya, menolak hipotesis 0, ada hubungan. Nah, kemudian penyebab dari tipe error 2 ini bisa jadi karena statistik yang tidak kuat di dalam menghasilkan kesalahan tipe 2 atau ukuran sampelnya. Karena ukuran sampel itu ya semakin besar sampel itu ya akan mempengaruhi uji signifikansinya ya. Perbedaan yang besar pada sampel yang kecil itu bisa menjadi nggak signifikan ya. Tapi perbedaan yang kecil pada sampel yang besar itu akan menjadi signifikan ya. Jadi ukuran sampel juga akan mempengaruhi ya. Kemudian ya yang perlu kita perhatikan adalah di dalam kita melakukan uji hipotesis ini adalah bagaimana sampel itu menggambarkan ya kondisi atau mewakili kondisi atau jumlah populasi. Ini yang penting ya. Karena tujuan dalam penelitian kuantitatif itu adalah generalisasi ya, kekuatan generalisasinya ke wilayah populasi. Oke, itu ya. Ini kesimpulannya ya, rangkumannya tadi ya tipe error 1 dan 2 ya. Kalau kita bisa lihat ya, reject 0 ya, menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 benar, nah, tipe error 1.
menolak hipotesis nol pada hipotesis salah tipe error 2. Ya, umumnya kita ya kebanyakan kita mengajukan hipotesis 1, berarti menolak hipotesis nol ya. Walaupun kadang-kadang hipotesis itu benar. Nah, kita memperoleh ada hubungan. Nah, ini perlu pembuktian ya. Potensi tipe error 1 ini besar ya di dalam penelitian psikologi umumnya. Baik. Oke, sekarang kita coba untuk contoh bagaimana kita mengajukan atau uji pengujian hipotesis ya. Misalkan di dalam penelitian ada penelitian religiositas dan pemaafan pada siswa. Maka nyatakan hipotesis, ada hubungan religiositas dengan pemaafan. Siapa yang bisa buat hipotesis berarahnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa buat hipotesis berarah? Ayo. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi dia memaafkan. Oke, ya benar ya. Jadi arahnya logika kita positif ya. Tinggi religiositasnya, orang yang religius, rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, semuanya gitu ya. Rajin ini ya, cenderung akan memiliki tingkat pemaafannya. Pak, ternyata di lapangan berbeda, Pak. Itu lain lagi ya. Ini kan kita harus buktikan ya. Buktikan melalui penelitian. Kemudian kita pilih level signifikansinya, misalkan 5% atau 0,05. Kemudian lakukan uji statistik ya. Nah, misalkan dengan analisis korelasi person. Nah, ini kita nggak bahas, mungkin semester depan ya. Diperoleh nilai R-nya 0,26, nilai probability-nya 0,01. Kemudian nilai probability ini kita bandingkan dengan level signifikansi. Lebih besar mana? 0,01 atau 0,05? 0,05. 0,05 atau 0,01? Lebih besar 0,05 berarti P-nya lebih kecil ya. Berarti P-nya lebih kecil, berarti H0-nya ditolak atau H-nya diterima. Berarti ada hubungan religiositas dengan pemaafan. Ya, kesimpulannya ada hubungan positif dan signifikan ya antara hubungan religiositas dengan pemaafan. Ya, ini caranya secara umum ya, tapi nanti bisa kita coba ya nanti kalau sudah masuk ke level pengujian analisis statistik ya. Jadi itu ya langkah-langkahnya. Nah, di dalam psikologi ya ada beberapa ahli yang mengatakan bagaimana apakah kita ajukan hipotesis berarah dan tidak berarah di dalam riset kita. Sebagian mengatakan kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat tentang arah hubungan penelitian kita, maka kita bisa ajukan hipotesis yang berarah. Tidak cukup hanya ada hubungan religiositas dengan pemaafan, tetapi ditambahkan lagi dengan semakin tinggi religiositas, semakin tinggi pemaafan. Kalau kita punya referensi yang kuat. Tapi kalau tidak yakin, kita cukup mengatakan ada hubungan, ya, ada perbedaan, ada pengaruh, karena referensinya tidak kuat. Karena kelebihannya juga kalau tidak berarah itu, kita lebih fleksibel gitu ya. Karena kalau kita menyatakan ada hubungan religiositas dan pemaafan itu positif, tetapi ternyata di dalam penelitian kita arahnya berlawanan, maka hipotesisnya tetap ditolak. Ya. Walaupun ada hubungan, arahnya berlawanan. Nah, jadi itu risikonya ya. Kans ini lebih besar ya. Cuma secara angka lebih besar memang peluang untuk diterima signifikannya hubungan hipotesis yang satu arah. Oke, itu ya contohnya. Sekarang silakan latihannya nih. Misalkan ini ada 3 peneliti ya. Peneliti silakan di capture saja, nanti bisa dikerjakan sehabis kuliah ini dan dilampirkan di Google Classroom ya. Ya, sudah di capture? Oke. Nah, sekarang saya coba yang jawab sekarang saja yang ini. Nomor 1, berarah atau tidak berarah? Terarah. Terarah ya. Nomor 2?
Tidak. Nah, tidak. Ada jawaban lain? Nomor 2 berarah tidak berarah? Tidak berarah, Pak. Oke, nomor 3? Tidak, Pak. 3. Nomor 4? Berarah. Tidak. Tidak berarah. Berarah tidak? Arahnya nggak tahu dong. Berarah, Pak. Ya, berarah kan ada tingginya ya. Nah, mudahnya kan juga ya. Kemudian nomor 5? Nomor 5? Berarah. Tidak. Berarah nggak? Tidak berarah. Berarah. Berarah apa tidak? Berarah, Pak, karena tidak tahu. Ya, kan tidak tahu tingkat pendidikannya. Kalau berarah kan misalkan tingkat pendidikan SMA lebih tinggi dibandingkan tingkat SMP atau SD gitu ya. Nah, berarti ini tidak ada arahnya. Oke, ini saya pikir udah cukup mengerti ya. Nah, nanti tinggal dikerjakan latihannya, nanti diupload ininya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.